saudara-saudari, Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, kembali kepada pemaknaan yang sebenarnya dari kebudayaan yang seperti saya bilang tadi, sebagai upaya manusia untuk memuliakan dirinya sendiri. Saya nggak pakai rumusan, banyak sekali rumusan tuh, Puncaraningrat apa dan saya kira itu keliru semua. Kebudayaan adalah hasil pikir manusia yang berupa alat-alat gini-gini, saya nggak begitu. Semua saya baca itu. Toynbee dan segala-galanya. Kalau saya sederhananya, kebudayaan itu adalah usaha manusia untuk memuliakan dirinya sendiri. Nggak ada kebudayaan itu membela manusia doang. Baru sekarang aja membela anjing, bela kucing, bela tikus, apa bela apa. Baru sekarang. Dulu dijadiin makanan itu, dibelek semua. Ya kan? Untuk menunjukkan dominasi. Begitu dia ada dominan, itu tiba-tiba dia mensubordinasi binatang kan. Ini sebentar lagi kita mau kurban sebentar lagi. Makanya gitu. Nah itu sebenarnya itu sejarah spiritualitas yang lama, ya kan? Nah, gini, jadi kita ini adalah di sebuah forum yang Islami, karena di peninggalan atau warisan dari Pak almarhum Pak Cak Nur ya, Cak Nur. Cuman saya mau melihat Islam itu dengan cara yang lebih terbuka. Jadi misalnya, apakah misalnya saya berkorban kambing itu kemenangan hati ilahiyah? Ada secara teori iya kan gitu kan? Budaya. Hah? Budaya. Iya. Budaya. Soal kambing itu bukan Islam urusannya. Sangat budaya. Katolik, Yahudi, pagan, kambing juga. Sejarahnya lama ini kambing. Yang paling bagus orang menjelaskan tentang sejarah, filosofi, antropologi kambing di dalam spiritualitas dan agama itu ada seorang pendeta dari kalangan Mason. Wow, dia bikin tuh paper bagus sekali tentang kambing. Sejarah kambing. Bener, sampai simbol-simbol kambing itu muncul di mana-mana itu. Kenapa misalnya tuh bintang film anak-anak tuh loh, yang ininya dipotong itu. Hellboy. Ini tanduknya itu asalnya tanduk kambing. Kambingnya itu kambing gunung. Jadi kalau misal sedikit aja ya, kenapa kambing pada masa pagan dulu? Dia tuh yang pertama adalah bahwa puncak spiritualitas itu kalau untuk peradaban daratan, ya. Nah ini peradaban daratan itu misalnya kayak India, Cina, Arab, Kazakhstan, Rusia, Eropa Barat itu daratan. Itu melihat puncak spiritualitas itu dilambangkan pada gunung. Nah di gunung di atas inilah bersemayam kekuatan supranatural yang tertinggi. Nah makhluk yang paling kuat dalam mencapai itu kambing gunung. Nah, itu mewakili manusia. Untuk mencapai tingkatan spiritual yang tertinggi itu kambing gunung itu. Yang kan kayak antelop itulah kayak gitu, seperti yang ini melingkar itu. Nah, karena itu kebudayaan gunung itu cenderung maco. Peradaban daratan itu maco semua. Seluruh agama daratan maco. Ya, laki, maskulin. Ya, saya sebutnya maco karena terlalu kasar kelelakiannya. Agak lembut sedikit lah, ya kan? Cina kelelakiannya agak lembut, tapi dalam kebudayaan sehari-harinya kasar. Tapi sebenarnya filosofinya lembut. Maconya itu maskulinnya. Ya. Kalau India sangat kasar. Maskulinnya itu Mahabharata Ramayana itu kasar. Ya kan? Drupadi itu kan waduh dikasari malah laki-laki itu. Misalnya gitu. Nah, itu semua maco. Makanya terus kemudian bentuk seperti ini itu disebut falus, lambang kejantanan. Nah, Holy Grail yang dianggap sebagai wadah itu, perempuan Maria Magdalena itu bentuknya begini. Jadi dia perpaduan antara begini sama begini. Nah, semua lambang-lambang kebudayaan sampai lambang statistik itu pasti bukit. Piramida-piramida di seluruh dunia itu piramida. Monas apa-apa itu palus. Seluruh sudah saya cek tuh, seluruh kota besar di dunia itu ada monasnya. Apa istilahnya tuh? Obelis gitu loh. Ya obelis. Di Amerika misalnya, Washington, New York dan yang lain itu. Kayak New York tuh ada 4 atau 5 bentuk-bentuk menhir gitu. Itu lambang-lambang dari falus dan semua pagan. Basicnya. Bukan Yahudi lagi, pagan. Nah itu kambing yang melambangkannya itu berkembanglah simbol-simbol itu. Sampai yang namanya cemara itu kan juga dari
Sebenarnya perlambangan dari itu. Nah kalau maritim beda bener. Kalau maritim itu ekspresi spiritualnya, puncaknya itu gini loh. Kan gunung ya. Ini falus. Ya ini falus. Perempuan tuh begini. Makanya lambang paling tua tuh begini. Bintang David ya? Hah? Bintang David. Konspirasi yang ini. Enggak, dia memang asalnya dari situ. Jadi kalau misalnya Anda melihat lambang-lambang seperti ini basicnya di sini. Maskulin sama. Misalnya ada perusahaan namanya Aviva, ya kan nulisnya gini dia. Ini basic peradabannya di sini. Dan sekarang ini ada 32 agama baru muncul di dunia berbasis paganisme. Cuma kalau di internet Tuhannya kan kambing. Super mistik. Agama baru ini sangat mistik. Bahkan klinik tulen. Lebih dari Kukluksan dan yang lain-lain itu. 32. Itu namanya Wigan, namanya neopagan, dan yang lain-lain. Jadi, rasis. Ada yang rasis, ada yang enggak. Gitu. Tapi pada intinya dia menempatkan manusia sebagai, kalau dalam bahasa Islamnya Khalifatullah itu. Khalifatullah. Jadi berkuasa di atas bumi ini, berkuasa. Wakil Tuhan lah gitu kan. Nah itu konsep raja-raja dan sultan-sultan di peradaban daratan itu adalah emanasi dari ini. Khalifatullah itu Panotogomo, kalau orang Sultan Jogja itu kan Panotogomo, ya kan? Khalifah dia mendapatkan titisan kekuasaan atau titisan kekuatan. Makanya hampir semua raja di Jawa itu, terutama Mataram, harus ke gunung mendapatkan itu. Merapi itu nggak bisa diutak-atik sama sultan. Disitulah puncak spirit kita. Makanya yang mengangkat penjaga Merapi sultan. Siapa jenenge? Marijan itu kan diangkat oleh sultan. Penggantinya sekarang juga diangkat oleh sultan. Kamu menjaga. Nah, ada dualisme di dalam keraton Mataram itu dengan maritim. Kalau kita tuh sebenarnya maritim, jadi ini nggak berlaku di kita nih, Indonesia ini. Kalau maritim itu puncak spiritualitasnya bukan puncak begini menuju langit gitu kan, bintang bukan, laut, horizon aja, datar. Sejauh mata memandang itu batas antara langit dan bumi, ya kan? Bertemu bumi dan langit itu pertemuan seperti manunggaling kawula lan Gusti, mikro dan makrokosmos, manusia dan Tuhan dan yang lain. Tapi flat artinya apa? Egaliter. Kalau ini enggak, ini paternalistik. Iya, ini paternalistik udah. Patronas. Ini begini nih, patronas ya sama aja. Tapi kalau itu enggak, egaliter. Nah makanya di dalam dunia maritim itu tidak ada kerajaan-kerajaan yang memusat di gunung. Kalau semua kerajaan itu pasti memusat di bukit atau di gunung atau di muara di hulu air, di hulu sungai, kayak sungai Indus tuh ya kan, yang Sekiang, sungai Efrat, ya kan gitu dan yang lain itu peradaban sungai Nil, udah di situ semua. Itu dari gunung ke laut. Sebenarnya dari peradaban dia menuju ke kita. Kita adalah akhir dari peradaban itu. Sebenarnya dari mulanya juga kita. Kenapa? Yang mengisi air di gunung itu air laut juga yang dibawa sama awan. Kira-kira kalau fisikanya begitu. Makanya maritim itu ditandai bukan oleh kerajaan tapi oleh bandar, kota-kota bandar, kota-kota pantai. Nah di dalam kota bandar itu melting pot, pertemuan dari berbagai macam kebudayaan, simbol-simbol, mau internal maupun eksternal. Mau tidak mau orangnya harus kosmopolit. Ya harus open mind, terbuka. Kalau enggak dia nggak bisa berdagang. Ada orang Turki, ada orang Jepang, ada orang Cina, dia harus terima. Agama yang paling maritim dari kontinental itu Islam. Kenapa? Karena nabinya belajar dari maritim. Kenapa? Saya baca di bukunya itu 20 tempat berdagang
Nabi yang paling banyak dia kunjungi, 18-nya kota bandar. Jadi dia dagang di kota bandar, dia harus menerima kenyataan banyak sekali orang dari Afrika, dari apa. Tapi kalau yang namanya kota gunung atau kerajaan, yang kalau disebut oleh Dani Lombard itu kerajaan konsentris, ya, kerajaan yang memusat di satu keraton, gitu, di satu gunung, itu konservatifisme, ortodoksi, dan yang lain-lain. Dan itu rasial, pasti rasial. Artinya ras dia saja yang unggul, yang lain. Makanya sampai hari ini Angela Merkel mengatakan multikulturalisme itu problematik di Jerman. Di kita keniscayaan. Multikultur itu keniscayaan. Kalau kita punya masalah dengan multikulturalisme, itu udah melangkai atau mengkhianati kodrat kita. Gak ada masalah kita itu dengan orang asing. Kita nggak pernah. Australia ngajar multikulturalisme. Apa? Orang-orang Australia pada datang ngajarin kita multikulturalisme gitu. Ya, menggelikan kan? Sangat menggelikan lah, sangat menggelikan. Gimana sih kita nih 640 suku, 460 bahasa. Asia Foundation Tidak ada bangsa dan dunia dengan kekayaan variatif yang seperti itu di atas bumi ini sepanjang sejarah. Gak ada. Hanya maritim yang melahirkan kekayaan kultural yang seperti itu. Hanya maritim. Makanya saya dulu tuh sudah mengajukan proposal tesis kepada Derrida untuk membuat perbandingan bagaimana manusia memahami waktu antara Nusantara dan Mediterania. Buat saya itu Mediterania dan Nusantara itu sama. Secara etimologis, Medi itu tengah, Terra itu tanah. Jadi tanah, dua tanah atau lautan di antara dua tanah, Afrika dan Eropa. Sama, Nusa antara dua benua. Sebenarnya sama itu. Sejarahnya juga sama. Nah, di dalam dua kawasan ini saya melihat ada cara mengapresiasi atau mempersepsi waktu yang sangat berbeda diametral. Itu yang membuat cara kita melihat hidup manusia, kenyataan, masa depan, waktu berbeda antara kontinental dan maritim. Nah, disitulah maksud saya yang namanya misalnya Sultan Hamengkubuwono itu, selain dia ke Merapi, dia itu juga harus minta izin sama Roro Kidul. Itu sisi maritimnya. Kenapa? Karena Jogja dia bandar sebenarnya. Kalau Solo enggak, ya kan Bu? Enggak nyari ke Roro Kidul. Sopo ke Roro Kidul? Enggak. Tapi Sultan Jogja iya. Nah, itu perpaduannya. Makanya kalau kita lihat Jogja itu lebih egaliter ketimbang Solo. Ya kan? Solo kan lebih sophisticated, ya, lebih eksklusif, ya kan? Kalau Jogja kan lebih inklusif, lebih terbuka, ada hip hop, apa keroncongan, apa gitu-gitu. Solo nggak ada. Udah dalam lah, dalam udah mainannya begitu. Sofistikasi kebudayaan kontinental itu di Jawa, di Solo. Siapa yang bawa? Orang India. Itu bukan Jawa Tulen itu. Bukan. Solo itu saya bilang sama orang Mangkunegara, bahkan orang Keraton, Anda ini dibohongi Mangkunegara aja kok mau. Mangkunegara 4 itu nulis buku yang mengatakan bahwa asal-usul orang Jawa itu dari seorang yang bernama Aji Soko, yang melahirkan tahun Soko, tahun Saka, bertarikh 76 Masehi. Kata siapa? Itu orang India yang datang ke sini cari selamat, kita selamatin. Terus tiba-tiba ngerebut kawasan kita. Itu orang India, Haji Soko. Orang Jawa jauh lebih tua dari itu, ribuan tahun sebelum itu. Nah, sejak kedatangan Aji Soko, sebenarnya bukan Aji Soko itu mitologi. Yang bener itu Deswa Warman. Datangnya bukan ke Solo, datangnya ke Banten. Datang pertama kali diterima di Banten. Itu tahun 100 Masehi. Nah, itu mereka mengaliterasi Jawa menjadi Sanskrit dan Pallava. Dipindahin tuh Jawa itu menjadi art India. Nah, itu sebenarnya nggak berhasil, karena mereka hanya berhasil mengaliterasi 7.000 kata Jawa. Nah, ini penelitian orang Belanda. 15.000 kata Jawa nggak bisa dipindahkan ke Sanskerta. Gak bisa. Jadi kita banyak kata-kata Jawa itu yang nggak ada dalam, nggak bisa ditulis sono corokonya, bisa diucapkan doang. Pemaknaannya apalagi nggak bisa.
banyak pemaknaan yang sangat ambigu kan, sangat ganda dalam bahasa Jawa tuh. Misalnya ningkeng itu apa? Iya itu ningkeng itu bahasa Jawa. Nggak bisa disanskritkan. Nah jadi kita mengalami sanskritisasi atau kolonialisasi India pada awal abad Masehi. Jadi kolonial pertama kita itu India Pak, bukan Portugis, bukan Belanda. Itu kolonialis kita pertama, bangsa kontinental secara kultural, tidak secara militer, tidak secara politis. Tetapi karena secara kultural itu seperti menyiapkan permadani merah untuk kolonialis kontinental yang lainnya. Ya Arab, ya Cina, ya Eropa, ya Amerika, dan yang lain-lain. Masuklah mereka karena udah disediakan pola berpikir yang begininya, piramidal. Makanya candi kita ya piramidal semua. Kita nggak punya tradisi candi. Itu orang India. India itu siapa? Bukan India Selatan, India Utara. Amitabh Bachchan sama rambut Jabi itu. Itu orang Arya. Arya itu ada di stepa-stepa Kazakhstan, Ukraina itu, yang seumur hidup menurut arkeologi tidak pernah tahu samudra. Jadi dia nggak tahu lautan. Jadi dia nggak ngerti peradaban lautan. Nah di dalam peradaban kontinental itulah kerjaan mereka itu melakukan kolonialisasi atau dominasi. Karena tadi itu prinsip dasarnya manusia itu dominan. Nah kalau ada dua manusia yang dominan, siapa yang lebih dominan? Ya perang. Kata Burani kata termasuk agama kalau sama. Pendekatannya begitu. Saya bilang sama pastor-pastor itu, lu tuh salahnya dulu orang Katolik itu masuk ke Indonesia itu dengan cara masuk ke pedalaman, terus menaklukkan kerajaan atau menaklukkan tokoh-tokoh itunya, apa tetua-tetuanya, terus menganggap agama yang setempat itu dianggap sebagai bid'ah, dipotong habis. Harus tegak Katoliknya itu atau Kristennya itu. Ya lu dapat perlawanan dong. Caranya begitu. Walaupun mereka kalah, tetapi hatinya nggak akan pernah kau bisa menangkan. Coba caranya tuh pakai cara Islam yang sangat maritim. Masuknya lewat bandar, Tuban, ya kan, Samudra Pasai, Goa, Ternate, Tidore. Nah masuknya tuh lewat pergaulan. Pergaulannya itu pergaulan pikiran dan pergaulan kesenian. Kebudayaan, maksudnya ke situ. Itu agama yang paling kultural. Makanya dengan segera bisa diterima dengan cepat. Padahal Kristen lebih dulu, Hindu apalagi, Buddha apalagi. Tapi begitu Islam masuk dengan pendekatan maritim, 90%, 80%. Lu salahnya di situ. Sekarang ubahlah cara lu tuh. Sugiya tuh begitu. Ya gitu. Sugiya tuh kultural gitu kan. Ya? Tapi kalau kamu tetap membangun gereja-gereja dengan puncak-puncak barokian begitu, ya kan? Gereja-gereja dengan yang kepausan yang tinggi-tinggi seperti itu nggak bakal laku di sini. Ini maritim. Kalau bikin apa namanya rumah di sini tuh begini palingnya atau flat begini, nggak begini-begini. Masjid juga begini harusnya rata-rata aja gitu. Ya begini nih niru gereja sebenarnya. Niru gereja. Kalau pendekatan kultural itu sama nggak dengan pendekatan psikologis? Enggak, beda. Beda. Salah satu elemennya pendekatan psikologis. Tapi tidak cukup. Tapi kan artinya itu kan dekat sekali ya. Artinya ada pada dimensi yang sama antara kultural dengan dimensinya itu pada dimensi mental. Kebudayaan mengurusi hal-hal yang mental itu, selain hal-hal yang material. Kan ada yang material juga. Nah, mental itu kan psikologis sekali. Iya, psikologis. Makanya tingkat kesejajarannya pada dimensi itu, pada dimensi mental. Sementara kebudayaan kan tidak hanya mental, yang fisikal, yang material juga dia urus. Ya, tapi approach-nya itu lebih ke mental, emosional. Budayaan? Enggak juga. Enggak juga. Perang itu juga kebudayaan. Bacok-bacokan, tawuran itu juga kebudayaan. Maksudnya kebudayaan itu bukan kebudayaan, itu produk dari kebudayaan. Kita mesti bedakan tuh, antara kebudayaan dan apa yang dihasilkan oleh kebudayaan. Antara ilmu dengan teknologi, kita harus bedakan. Ini ilmu. Sebenarnya dia berjarak dengan teknologi. Misalnya ilmu fisika dengan bom nuklir itu berjarak. Ilmu kimia atau ilmu kimia dengan katakanlah tab itu berjarak. Beda udah, nggak bisa kita satukan. Makanya seorang
Nobel itu punya alasan untuk melahirkan sebuah penghargaan, walaupun dia adalah orang yang berkecimpung dalam alat-alat peledak, mesiu, ahlinya. Bahkan misalnya si Einstein yang teorinya itu melancarkan terciptanya bom nuklir, dia adalah pasifis. Karena ada jarak. Saya tidak urusan sebagai saintis dengan terciptanya bom nuklir. Gitu, gak ada urusan. Saya kira begitu juga ya di dalam kebudayaan. Ini kebudayaan. Bahwa kalau di dalam Indonesia ada pelacuran di tiap kecamatan di Jawa Timur, itu produk kebudayaan. Jangan terus kita mengklaim atau menggebiak-uyah kebudayaan kita adalah pelacuran itu, nggak bisa. Itu produk korupsi. Itu produk dari kebudayaan. Produk kita juga. Tawuran, sama. Tapi kebudayaan itu sendiri tetap sebuah usaha yang luhur.